Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1919 sampai tahun 1921. Bagus. Wajah Jericho cerah, kamu tidak mengecewakanku, teruslah bekerja keras. Tentu saja, sekarang jelas bagi kita semua bahwa guru surgawi bukanlah batasnya. Tujuan kita adalah menjadi makhluk yang lebih kuat. Saat ini, ada lebih dari 200 ahli di seluruh sekolah seni bela diri Rende. Mereka semua berharap untuk menjadi guru surgawi di masa depan. Sun Qiang juga sangat senang karena dia bersedia mengikuti Jericho Lee pada awalnya, jika tidak, dia tidak akan mencapainya hari ini. Bagus sekali, Jericho Lee mengangguk puas. Selain itu, ayahku sudah memberitahumu, bagaimana kemajuan dalam memilih beberapa orang yang memiliki bakat memurnikan peralatan dan alkimia dari para anggota. Menyebutkan hal ini, Sun Qiang sedikit kesal. Meskipun tugasnya adalah mendistribusikannya, semua orang sudah mulai mempelajari pengetahuan tentang susunan, alkimia, pemurnian senjata, dan pesona, tetapi hanya sedikit dari mereka yang dapat memahaminya. Dalam hal ini, Jericho Lee tidak terkejut, aspek ini membutuhkan bakat, kebanyakan orang tidak dapat memahaminya, sangat normal. Apakah ada orang yang mengerti awalnya? Ada sedikit, tidak banyak, hanya 5. Sun Qiang menghela nafas. Hanya 5 dari puluhan ribu orang yang berbakat, yang menunjukkan betapa sulitnya menyempurnakan alkimia. 5 orang sudah cukup, kata Jericho Lee. Dia tidak berharap memiliki terlalu banyak orang berbakat. Kembalilah ke 5 orang itu, pindahkan mereka sendirian dan biarkan mereka melihat ayahku. Ayah saya harus tahu bagaimana mengaturnya. Di masa depan, Sekte Suanyi benar-benar berkembang dan berkembang. Tidak mungkin mengandalkan dia untuk membuat pil dan peralatan sendirian. Itu tidak realistis, dan dia tidak bisa melakukannya sepanjang hari. Merekrut orang-orang berbakat di bidang ini, dia telah melakukannya sebelumnya, dan biarkan Ye Zhenqiong dan yang lainnya membantu merekrut. Dia dapat mengajari beberapa orang untuk memurnikan pil dan peralatan. Di masa depan, orang-orang ini akan bertanggung jawab atas produksi sumber daya alkimia dan senjata ajaib Sekte Suanyi. Bagus. Selain itu, kamu juga adalah penguasa surga. Ayahku harus memberimu senjata ajaib nanti. Jericho Lee tertawa dan menepuk pundaknya. Bekerja keras, kamu adalah andalan dan level tinggi Suanyi. Saya harap Anda bisa melangkah lebih jauh. Saya akan mencoba yang terbaik. Besok adalah waktu pembukaan perusahaan baru. Ayahku yang mengurusnya, jadi aku hanya bertanya. Aku akan bertanya tentang pengaturan susunan teleportasi. Nanti, setiap benteng di gerbang Suanyi akan mengatur susunan teleportasi. Dalam aspek ini, orang-orang perlu menjaga susunannya. Tentu saja, pada dasarnya kami bertanggung jawab atas masalah keselamatan di waktu-waktu biasa. Itu tetap terserah Anda. Anda akan membina sekelompok orang untuk bertanggung jawab. Saya akan memberi kamu benar. Aku akan merasa nyaman denganmu. Setelah menjelaskan sesuatu, Jericho Lee meninggalkan sekolah seni bela diri Rende. Sekarang seluruh kompi Rende dan sekolah seni bela diri Rende sangat besar. Mereka memiliki tatanan pengelolaan yang lengkap, sehingga mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Di bawah integrasi yang kuat dari Liu Nian, tidak ada keraguan tentang masa depan Suanyi. 1 hari berlalu, dan keesokan harinya perusahaan baru dibuka. Upacara grand opening tersebut langsung menarik perhatian banyak orang. Tentunya pengikutnya tidak hanya masyarakat di kota ini, tetapi juga seluruh provinsi Huizhou, bahkan di seluruh negeri dan dunia Wudao. Perusahaan Suanyi. Tentunya yang menjadi perhatian Anda bukanlah nama perusahaannya, melainkan produk baru yang dijual perusahaan tersebut dan latar belakang perusahaan tersebut. Di pagi hari, banyak reporter media dan pemimpin dari semua pihak berkumpul di gerbang perusahaan. Ah, kan katanya produk baru perusahaannya bisa membuat orang tampil cantik dan sehat. Ini seperti dali bolus. Saya tidak percaya. Saya juga tidak percaya, tapi jika Anda tahu latar belakang perusahaan ini, Anda percaya. Latar belakang apa? Saya dengar bos perusahaan ini adalah bos dari perusahaan Rende yang asli. Ini perusahaan baru mereka. Untuk membedakannya dengan produk utama perusahaan Rende, mereka baru saja membuka perusahaan baru. Produk dari perusahaan baru, tapi kamu tidak percaya dengan produk dari perusahaan Rende kan? Ah, ternyata perusahaan ini dan perusahaan Rende bersatu. Itu pasti bisa diandalkan. 5 elemen pil Huayu dan air lingkuan. Efeknya sangat bagus. Sungguh obat yang ajaib.
Tidak mudah untuk memperkirakan produk dari perusahaan baru. Satu lagi pemula yang sedang naik daun. Ikut bersenang-senang, ada wartawan yang berbisik, mereka tentu saja prihatin dengan perusahaan yang baru meluncurkan beberapa produk. Pada awalnya, beberapa orang meragukannya. Sudah banyak orang yang pernah merasakan produk perusahaan Rende. Mereka terkesan dengan efek ajaib dari produk perusahaan Rende. Saat ini, perusahaan sebesar itu tidak bisa menghancurkan papan namanya sendiri, sehingga mereka bisa berharap produk baru perusahaannya juga akan luar biasa. Dikatakan bahwa perusahaan Suanyi akan menjual beberapa jenis anggur obat kali ini, dan posisinya sangat berbeda. Yah, konon ada yang untuk orang biasa, ada yang untuk orang kaya, dan ada yang untuk seni bela diri. Saya tidak tahu apakah itu benar. Publik setelah pertempuran yang menentukan di puncak Yunlan. Dapat dilihat bahwa dia merencanakannya sejak awal. Pertempuran Yunlan Feng kebetulan mendorong perahu mengikuti arus. Berapa banyak sumber daya yang telah dikontrol dengan kuat oleh air lingkuan dan lingkuan embun. Sekarang ada beberapa anggur obat ajaib, terutama pasar Wuze. Nafsu makannya besar. Bagaimana jika nafsu makanmu besar? Siapa yang bisa mengalahkan Wu Shen? Baru beberapa minggu yang lalu, dia memenangkan kejuaraan di kompetisi internasional. Bahkan satu pun terbunuh. Dengan kekuatan yang luar biasa, siapa yang berani menggerakkan pikiran bengkok itu? Iya. Dikatakan bahwa banyak keluarga besar yang banyak berhubungan dengannya. Dalam menghadapi kelompok kepentingan yang begitu besar, kecuali semua cabang-cabang utama di dunia seni bela diri dan Taoisme bersatu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Biarkan departemen-departemen besar bersatu. Aku bercanda. Orang-orang yang gelisah, baik hati, egois, selama mereka tidak melakukan apa-apa, mereka akan maju ke depan. Jika mereka benar-benar memiliki keberanian, mereka pasti sudah lama mengikuti kompetisi pencak silat internasional. Bagaimana mereka bisa memberikan kehormatan itu kepada dewa seni bela diri dengan sia-sia? Orang-orang besar tentu saja prihatin dengan latar belakang perusahaan Suanyi dan kepentingan rumit di baliknya. Jika anggur obat saat ini benar-benar ampuh, saya khawatir keluarga-keluarga itu harus duduk diam. Dan itu tidak ada gunanya. Jika efek dari anggur obat roh benar-benar bagus, itu seperti memenangkan sebagian besar seni bela diri di dunia. Kecuali sekte-sekte itu ingin bermusuhan dengan dunia, mereka harus berkompromi. Saya harap ini tidak akan menjadi kekacauan. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin bahwa setelah penjualan minuman keras obat roh, itu akan menimbulkan reaksi yang keras. Dari semua departemen utama, Li Sao tidak datang. Saya tidak melihat siapapun. Mungkin dia tidak tertarik dengan upacara pembukaan seperti ini. Sayang sekali dia tidak datang. Aku tahu dia tidak akan datang. 7 keluarga, Ye Zhenqiong dan lainnya semuanya menunjukkan ketidakberdayaan mereka. Awalnya, mereka mengira akan datang jauh-jauh untuk menemui Jericho Lee, tetapi mereka tidak tahu bahwa Jericho Lee tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. Namun, mereka juga tahu bahwa Jericho Lee tidak pernah suka ikut serta dalam kesenangan seperti ini, dan tidak mengherankan jika dia tidak berpartisipasi. Bab 1920. Setengah jam kemudian, upacara pembukaan akhirnya berakhir. Li Wenyan mengambil mikrofon dan mengumumkan kepada publik sambil tersenyum, upacara pembukaan hari ini telah selesai. Anda pasti sudah mendengar perkenalan produk utama perusahaan, jadi saya tidak akan mengulanginya. Selamat datang di perusahaan, begitu juga dengan konter sertifikasi profesional perusahaan untuk membeli. Begitu suara itu turun, banyak orang memadati perusahaan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Masuk dan lihatlah. Beberapa pejuang yang bercampur dalam kerumunan berasal dari beberapa sekte yang kurang terkenal. Mereka datang ke sini untuk menyelidiki situasinya dan memastikan apakah anggur obat roh itu benar. Di aula perusahaan, banyak orang mulai bergegas membeli minuman keras obat. Pada awalnya, beberapa orang masih curiga. Namun, ketika beberapa tamu mencoba minum minuman keras obat di tempat, seluruh aula meledak. Itu berlebihan. Efek dari anggur obat ini lebih baik daripada air lingkuan. Semua orang berhamburan dalam kerumunan, dan wajah mereka merah dan leher mereka tebal. Tirai jatuh ke mata beberapa prajurit. Mereka saling memandang, lalu bertanya kepada manajer meja depan tentang situasinya. Jika Anda ingin membeli anggur obat roh, Anda harus pergi ke aula Suanyi. Tetapi karena baru dibuka hari ini, perusahaan masih memiliki beberapa produk uji coba. Silakan ikuti saya ke atas. Petik 2. Tuan rumahnya adalah Jiang Xiaolong. Ketika Jiang Xiaolong muncul, beberapa orang terkejut. Tuan Surgawi.
Mereka menarik napas. Mereka tidak menyangka ada penguasa surga di perusahaan Suanyi. Dengan senyuman di wajahnya, Jiang Xiaolong berkata, kamu akan membeli anggur obat roh, bukan? Ya, seseorang mengangguk. Jiang Xiaolong segera menyapa seseorang di dekatnya. Segera seorang pelayan maju dengan membawa piring berisi 2 botol batu giok. Hadirin sekalian, awalnya, anggur obat roh adalah produk yang khusus dijual untuk Wuze, dan tidak akan dijual di sini. Saya berencana untuk meletakkannya di Aula Suanyi di kaki gunung gagak di pinggiran kota. Namun, Aula Suanyi tidak terkenal, tidak ada yang mengetahuinya. Jadi meskipun itu kasus khusus, kedua botol giok ini diisi dengan anggur obat roh. Awalnya, harga pasaran adalah 10 juta untuk botol kecil, dan ini adalah level terendah dari anggur obat roh. Jiang Xiaolong memalingkan matanya dan berkata sambil tersenyum, tetapi pada hari pertama pembukaan hari ini. Yah, hal bagus seperti itu hanya terjadi hari ini. Setelah kamu merasakan efeknya, tolong bantu aku kembali dan mempublikasikannya. Bukankah itu terlalu berlebihan? Jiang Xiaolong berkata sambil tersenyum. Tetapi bagaimana Anda bisa menjamin bahwa Anda tidak akan mencuri uang kami setelahnya? Terlebih lagi, jika anggur obat roh ini tidak berfungsi sama sekali, beberapa orang mempertanyakannya. Jiang Xiaolong melambaikan tangannya, kamu memandang rendah kami. Apakah kamu tidak tahu siapa dalang di belakang perusahaan ini? Kamu memerlukan semuanya. Adapun efek dari anggur obat roh, kamu dapat mencobanya sendiri. Beberapa orang melihat satu sama lain dan berdiskusi. Salah satunya, seorang pemuda yang sedang membangun pondasi, mengambil vas batu giok. Bang! Begitu sumbatnya dicabut, bau harum menyebar dari mulut botol. Baunya enak. Menciumnya sangat menyegarkan. Beberapa orang sangat terkejut dan berseru kaget. Pemuda itu mengendus wanginya dan merasa sangat nyaman. Dia tidak sabar untuk mencicipinya. Ledakan. Ketika anggur turun, dia merasakan kekuatan yang kuat dilepaskan, yang dengan cepat memenuhi pembuluh darahnya, dan ki asli di bidang dantian berkembang pesat. Dia membeku ketakutan. Apa masalahnya? Mengapa ungkapan ini tidak efektif? Bagaimana perasaanmu? Ceritakan padaku tentang hal itu. Beberapa orang di sebelahnya dengan cepat bertanya sambil menatapnya penuh harap. Gulu. Dia menelan ludahnya, tampak terkejut, dan dengan cepat meminum sisa anggur obat roh di dalam botol, sungguh menakjubkan. Ki sejatiku telah tumbuh setidaknya sepertiga. Apa? Benar atau salah? Sebotol anggur obat roh akan memperluas sepertiga dari ki yang sebenarnya. Kis, efek ini terlalu kuat, bukan? Beberapa orang membuka mulut lebar-lebar, wajah tidak percaya. Pemuda itu mengangguk, itu benar. Saya belum pernah melihat anggur obat roh sekuat ini sebelumnya. Meskipun itu adalah pil seperti pil Juki, ia hanya dapat menumbuhkan 1/5 ki. Dan menurut saya anggur obat roh ini memiliki efek jangka panjang. Tidak buruk. Jiang Xiaolong mengangguk sambil tersenyum, anggur obat roh ini dibuat dari resep anggur terbaik. Itu semua adalah bahan obat yang berharga. Meminumnya dalam jangka waktu lama dapat menghangatkan dan menyehatkan tubuh. Dan itu hanyalah anggur obat roh tingkat terendah. Bahkan jika guru jiwa atau bahkan guru jiwa meminumnya, itu akan memiliki efek yang sama. Apa? Beberapa orang ketakutan. Tolong bantu saya mempublikasikannya saat itu, kata Jiang Xiaolong sambil tersenyum, dan meminta para tamu untuk mengambil sebotol anggur obat roh lagi. Untuk memberitahumu sebenarnya, 2 botol minuman keras Ling Yao berharga 20 juta yuan di pasaran. Sungguh suatu kerugian besar jika diberikan secara cuma-cuma. Namun dalam bisnis, kita tidak bisa hanya melihat uang. Jika orang-orang ini membawa berita ini kembali, akan ada ribuan Wuze yang datang ke Aula Suanyi untuk membeli anggur obat roh. Ho! Jiang Xiaolong berbaring dan melaporkan situasinya kepada Li Wenyan. Li Wenyan sudah menduga hal itu, dan kemudian segera memberitahu Aula Suanyi untuk melakukan persiapan penuh. Aula Suanyi dapat dikatakan sebagai pintu masuk terpenting dan fondasi Suanyi. Dia juga tidak membuat kesalahan, mengatur Zhang Wangshan untuk bertanggung jawab, dan menggunakan ahli yang dia rekrut selama periode ini untuk melindungi Aula Suanyi. Selain itu, orang-orang di Aula Suanyi adalah orang kepercayaan mereka, dan Li Wenyan tidak mengkhawatirkan masalah di pintu masuk aula. Jika ada yang berani bertingkah liar di sini, dia dan Jericho Lee harus diprovokasi terlebih dahulu. Kata, Dewa Bela Diri, saja sudah cukup untuk membuat banyak orang yang berada di jam malam menjadi penyihir. Benar. Tampaknya anggur obat roh akan menjadi populer. Jericho Lee segera mengetahui bahwa dia cukup puas dengan keterampilan Jiang Xiaolong. Tidak ada kecelakaan.
Ketika mereka yang telah mencicipi anggur obat roh kembali ke Zhongmen, mereka membawa kembali sisa botol anggur obat roh. Para Zhongmen terkejut. Efek dari anggur obat roh ini bahkan lebih kuat daripada pil seperti pil Juki. Dan harganya jauh lebih murah. Petik 2. Tak lama kemudian, khasiat dan keajaiban minuman keras Ling Yao menyebar seperti api. Hanya dalam beberapa hari, badai melanda dunia Wudao. Semua orang tahu bahwa perusahaan Suanyi menjual anggur obat roh. Mereka yang mengetahuinya sejak awal semuanya terkejut. Dunia seni bela diri sedang berubah. Saat 1 atau 2 prajurit membeli anggur obat roh dan merasakan efek kuat dari anggur obat roh, mereka semua menjadi gila. Ini adalah iklan langsung lainnya. Di saat yang sama, berita lain menyebar. Di Gunung Wuya Kota Luzu, sebuah sekte baru, Sekte Suanyi, didirikan. Orang yang memiliki mata jernih akan mengetahui bahwa Suanyi adalah pemilik aula Suanyi dan perusahaan Suanyi. Sebagai bos perusahaan Suanyi, Li Wenyan tentu saja mengingatkan orang akan langkahnya, yang berarti perusahaan Rende dan sekolah seni bela diri Rende telah menjadi bagian integral dari Suanyi. Li Wenyan membuat pengumuman penting tanpa menutup-nutupi. Perusahaan Rende, sekolah seni bela diri Rende, aula Suanyi, dan perusahaan Suanyi semuanya adalah bagian dari Suanyi. Bab 1921. Ini benar-benar berubah. Wu Xinghua Yudan, Ling Kuan Sui, Ling Kuan Lu, Ling Yao Jiu, setelah sekte Suanyi didirikan, itu adalah pohon yang menjulang tinggi. Tak terhitung banyaknya orang yang merasakan, karena komponen sekte Suanyi, apakah itu perusahaan atau sekolah seni bela diri, adalah keberadaan raksasa. Sekalipun perusahaan Suanyi yang baru didirikan memiliki produk utama minuman keras Ling Yao, potensi pertumbuhannya di masa depan sangatlah menakutkan. Beberapa orang mau tidak mau mencium baunya, yaitu Jericho Lee mungkin akan memasuki dunia seni bela diri selanjutnya. Meskipun Suanyi memiliki titik awal yang tinggi dan sangat kuat, jika Anda ingin benar-benar berdiri teguh, Anda tidak bisa begitu saja bergaul di dunia sekuler. Pada akhirnya, Anda harus membuka dunia di dunia pencak silat. Dan anggur obat roh adalah sesuatu yang dapat membuka sepotong surga. Banyak orang yang secara alami mencium datangnya angin dan hujan, dan peduli dengan langkah Suanyi selanjutnya. Beberapa hari kemudian, penyesuaian Suanyi Men telah selesai. Mulai saat ini, perusahaan Rende dan sekolah seni bela diri Rende akan menjadi organisasi Suanyi Men. Namun, cara operasi aslinya tetap tidak berubah. Siapa yang harus bertanggung jawab atau siapa yang harus bertanggung jawab? Adapun Lintan Proyek, saya telah mengatur agar Li San mengambil alih sendiri dan mendirikan perusahaan baru untuk mengoperasikannya. Minuman keras obat beroperasi sesuai dengan minuman keras obat biasa dan minuman keras obat roh. Li Wenyan berkata sambil tersenyum. Ayah, kamu semakin terlihat seperti kepala klan sekarang, canda Jericho Lee. Bukan tidak mungkin. Sekarang Suanyi berada di jalur yang benar. Dengan berdirinya perusahaan Rende dan sekolah seni bela diri Rende, Suanyi dapat berkembang pesat. Tidak akan lama lagi Anda bisa memasuki dunia seni bela diri dengan percaya diri. Itu hanya mengembara. Tidak ada yang aneh dengan dunia seni bela diri. Jericho Lee menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi datar, anggur obat roh dapat terjual setidaknya 500 eksemplar sehari sekarang, dan uang serta sumber daya yang dia hasilkan sudah cukup. Tetapi untuk mengatakan bagian yang paling mewah, itu masih sedikit lebih buruk lagi. Ya. Dibandingkan dengan faksi Kunlun, yang telah mewarisi selama ribuan tahun, informasi orang dalam masih jauh lebih buruk. Tapi sekarang saya memiliki awal yang baik. Ketika semuanya stabil, saya juga bisa menyerahkan segalanya kepada orang lain dan berkonsentrasi. Li Wenyan tertawa, kamu pernah melihat beberapa dari mereka yang memiliki bakat dalam peralatan pemurnian dan alkimia sebelumnya, bukan? Yah, bakatnya baik-baik saja. Aku mengajari mereka beberapa hal dasar akhir-akhir ini. Beberapa orang yang dibantu oleh keluarga Ye untuk direkrut juga sedang berlatih, tapi akan memakan waktu setidaknya 2 tahun bagi mereka untuk mencapai level 5 atau 6 produk. Sedangkan untuk pemurnian senjata, batas yang bisa mereka capai dalam 2 tahun adalah membuat senjata sihir tingkat menengah dan rendah. Cukup cepat. Kamu bisa membuat pil dan senjata sihir bermutu tinggi sendiri. Benar-benar tidak bagus. Kita bisa mencoba merekrut beberapa orang dengan prestasi tinggi, tapi kita harus bisa menggerakkan kepentingan mereka, kata Li Wenyan dengan suara yang dalam. Jangan bicarakan itu, ayah. Apakah kamu datang ke hantu keluarga Chao? Jericho Lee sangat prihatin tentang hal itu. Ini. Wajah Li Wenyan menunjukkan keraguan. Apa masalahnya? Ada yang tidak beres, desah Li.
Awalnya cukup bagus, karena saya berusaha keras, jadi ketika saya meminta tubuh roh monster itu, kelompok Tiandao pada dasarnya setuju. Namun ada kendala dalam prosesnya. Apa yang menghalangi? Saya tidak tahu siapa itu. Itu menghalangi secara diam-diam. Terlebih lagi, tampaknya orang-orang yang terlibat kali ini bahkan tidak dapat menggunakan grup Tiandao. Mereka juga sepertinya tertarik dengan roh monster tersebut. Apakah ada orang lain yang tertarik dengan roh monster-monster itu? Jericho Lee mengerutkan kening dalam-dalam, apakah mereka juga pengrajin? Meskipun roh monster memiliki banyak kegunaan, namun tidak mudah untuk digunakan. Hanya sebagai instrumen cara paling aman untuk menghadapinya. Aku tidak tahu. Sisi lainnya tampak sangat horizontal. Mereka sama sekali tidak memperhatikan saya. Berbicara tentang ini, Li Wenyan juga sangat marah. Bahkan tidak memperhatikanmu. Sepertinya itu datang dari arah yang besar. Wajah Jericho Lee menunjukkan cibiran, tapi apa yang kurindukan tidak masuk akal untuk diberikan kepada orang lain. Ayah, mereka belum mendapatkannya, kan? Tentu saja, jika aku menghalanginya, itu hanya angan-angan bahwa dia ingin sukses. Li Wenyan tahu bahwa putranya sangat tertarik dengan roh monster-monster itu. Tentu saja, tidak mungkin dia membiarkan segalanya jatuh ke dalam masalah lain. Tangan orang-orang. Jericho Lee menghela nafas lega, bagaimana kamu memutuskan kepemilikannya? Ini tidak akan menjadi pertarungan, bukan? Tidak, mereka tidak berani melawanmu. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, kamu bahkan bisa membunuh Kou Tianhuo. Apakah kamu ingin bertarung denganmu? Li Wenyan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Besok malam, mereka akan mengadakan kompetisi alkimia skala kecil di kota Jiaoling untuk menentukan kepemilikan roh monster-monster itu. Hah? Alkimia? Jericho Lee senang saat mendengarnya, benarkah? Bandingkan alkimia dengan saya. Ekspresi Li Wenyan juga sangat aneh. Mereka memang menyebutkan hal itu, dan sepertinya mereka sangat yakin bisa mengalahkanmu. Haha, kepercayaan penggemar. Jericho Lee memutar matanya. Alkimia miliknya telah lama mampu memurnikan 9 jenis pil. Sebelumnya, tidak ada nyala api yang cukup kuat untuk memurnikan ramuan tersebut. Sekarang masalah ini terpecahkan saat dia mengalahkan Kou Tianhuo dan mendapatkan Tianhuo. Dia sekarang sepenuhnya mampu memurnikan obat mujarab, tentu saja kemungkinan kegagalannya akan lebih besar. Namun meski begitu, di antara rekan-rekannya, alkimia miliknya benar-benar luar biasa. Jika dia berusaha sekuat tenaga untuk membuat ramuan itu, sama sekali tidak ada yang bisa memenangkannya. Setelah periode kultivasi hangat ini, tanda jiwa Kou Tianhuo di Tianhuo telah sepenuhnya dihapus dan dikendalikan oleh Jericho Lee. Dia dapat menyempurnakan Tianhuo kapan saja dan menjadikannya tangan kanannya. Aku tahu alkimiamu bagus, tapi karena pihak lain berani memilih kekuatanmu untuk dibandingkan, terlihat bahwa mereka memiliki kepercayaan diri yang mutlak, kamu tidak boleh menganggap entengnya. Li Wenyan memperingatkan. Baiklah, begitu. Jericho Lee mengangguk, apakah mereka akan menjadi satu-satunya kelompok besok? Atau berapa banyak orang yang mengikuti kompetisi alkimia? Li Wenyan berpikir sejenak, kompetisi alkimia ini diadakan oleh keluarga Wudao semi-sekuler di Jiaoling. Sedikit hubungan dengan keluarga Guan, itu bersifat sementara. Pada saat itu, kompetisi ini juga akan berfungsi sebagai kompetisi penilaian bagi para alkemis. Anda juga dapat mengambil kesempatan untuk menilai level Anda sendiri. Begitu. Saya akan dijemput besok. Jericho Lee menggeliat, lalu meninggalkan ruangan. Karena besok adalah kompetisi alkimia, dia akan menyempurnakan Tianhuo hari ini. Dia datang ke ruang terbuka yang tersembunyi, hanya mengatur susunan nafas pelindung berikutnya, dan mengeluarkan emas api. Yang disebut emas api, mirip dengan cincin penyimpanan bahan luar angkasa itu sendiri, tidak terlalu langka, ditambah lagi tidak ada listrik, jadi biasanya tidak ada yang mau. Namun benda ini bisa digunakan untuk menampung Skyfire. Berbeda dengan Kou Tianhuo yang terlahir dengan Tianhuo, dia harus mengandalkan ini untuk mengendalikan Tianhuo. Dia menelan emas api, dan kemudian membuka ruang khusus di tubuhnya. Kemudian dia memasukkan api langit ke dalam api emas, dan mencap tanda jiwa itu lagi. Karena Tianhuo telah dikendalikan olehnya sebelumnya, seluruh prosesnya sangat lancar, tetapi Tianhuo memiliki beberapa perlawanan dalam emas api. Tapi itu bukan apa-apa.